Halo, Iqbal? Halo, Iya Pak, udah baru berapa orang? 28 Pak, 9 28. lagi. Jam berapa sekarang? Sekarang 13.33, mungkin bisa dimulai aja Pak. Mulai aja ya. Dah, kamu doa dulu Iqbal. Baik Pak, Faris silakan Faris. Faris, silakan Faris. Ya, baiklah teman-teman, untuk memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, ya, mari kita mulai ya, Iqbal dan teman-teman sekalian. Kemarin kita tertunda gitu ya, karena saya telat sampainya, kita tunda pada hari ini. Nanti minggu depan itu tanggal 9 itu kan libur nasional itu. Ya, Iqbal, di tempat kamu ada pilkada itu enggak? Ada kayaknya Pak. Ada. Nah, Faris juga. Siapa lagi yang ada itu? Ya. Nanti kita tunda lagi. Saya mengusulkan hari Senin itu tanggal 7. Ya. Kita tunda tanggal 7 biar cepat selesai. Ya, pertemuan ke-13 itu sesi di 2 gitu. Ya, sesi 2. Coba dicatat dulu. Mudah-mudahan disetujui sama BAK. Ya. Sementara gitu. Oke. Sebelum kita mulai ada pertanyaan dengan pertemuan yang terdahulu. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini adalah materi yang terakhir untuk statistik pertambangan dan energi. Ya, di sini di dalam salah satu topik official statistik yaitu neraca energi. Ya, sama dengan kita belajar neraca nasional. Berarti ada keseimbangan antara penyediaan dan pemakaian atau supply dan demand, ya, atau di dalam neracanya namanya tabel SUT gitu ya, supply and use table. Ini dari energi ini bisa kita buat juga, baik dia sebagai energi primer, transformasi energi maupun energi pemakaian energi yang telah jadi. Nanti kita lihat di sini. Beberapa publikasi dari neraca energi yang keluaran BPS sudah ada ini ya, 2009, 2013, 2011, 2015. Nah, yang di atas ini tahun berapa ini? Coba dilihat itu. Ya, tentunya lebih baru dari tahun 2015. Kita lihat pemenuhan kebutuhan energi harus diimbangi dengan ketersediaan energi secara tepat, terintegrasi dan berkesinambungan agar dapat memperlancar aktivitas di semua pengguna sektor energi. Jadi kita membicarakan bagaimana ketersediaan dan bagaimana si pengguna tadi itu bisa memakai dengan tepat dan dengan lancar. Tidak ada yang defisit. Kalau ada yang surplus itu alhamdulillah. Gitu. Ya. Kesetimbangan antara penyediaan energi dan kebutuhan energi perlu dianalisa agar dapat memberikan gambaran jenis sumber energi yang dominan, tersedia dan dibutuhkan. Jadi apa yang dominan gitu loh. Kayak di negara kita kan kita masih BBM sentris gitu. Ya. Yang lain-lain itu belum sempat dijamah gitu ya. Kalaupun itu ada, biasanya kita ekspor ya. Tidak diolah lebih lanjut. Padahal kalau diolah lebih lanjut, kita merupakan suatu negara energi yang efisien dan efektif dalam penggunaan energinya. Sehingga diperlukan penyusunan neraca energi atau energi balance. Jenis energi bisa kita bagi di sini. Pertama adalah energi yang berasal dari fosil, ya, yaitu minyak, gas, batu bara. Artinya dia dari fosil-fosil
yang ada di bumi, di permukaan bumi maupun di dasar laut itu menjadi suatu energi. Ya, bisa berupa minyak, bisa gas, bisa batu bara. Samping itu juga ada energi non fosil. Ya, artinya dia tidak berada di bawah permukaan bumi atau di bawah dasar laut. Ya, pertama adalah air, ya, panas bumi, mini atau mikrohidro, ya, biomas, gitu ya, yang dari nabati dan hewani, tenaga surya yaitu matahari, tenaga angin dan uranium. Itu yang bukan fosil. Banyak lagi contoh yang lainnya. Kita lihat alur energi utama itu seperti ini. Jadi karena kita berbicara neraca, kita berbicara antara supply dan demand. Nah, kalau kita berbicara supply, tentunya kita berbicara produksi dalam negeri. Ya. Terus di produksi dalam negeri, berapa yang diimpor, berapa yang diekspor, dan berapa stoknya. Dari energi primer tadi itu, ya, kita bisa berbicara energi yang ditransformasikan. Ya. Jadi dari yang transformasi nanti kita berbicara juga berapa produksi dalam negeri, berapa impornya, berapa ekspor, dan berapa stok. Dari transformasi energi, ya, kita berlanjut menjadi komoditas sekunder, yaitu energi yang sudah diolah lebih lanjut dan lebih dekat ke pemakaian final. Nah, ini kita juga berbicara bagaimana produksi dalam negerinya, berapa impornya, berapa ekspornya, dan berapa perubahan stoknya. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti ada 3 hal pokok gitu ya. Komoditas primer energi, transformasi energi, dan komoditas sekunder dari energi. Baru kita bisa berbicara use-nya, yaitu pemakaian final. Kalau kita gambarkan lebih lanjut tadi yang di ini, jadi ada input energi primer, terus berapa yang ditransformasikan, dari transformasi tadi itu diolah lebih lanjut dari primer tadi menjadi energi yang final. Energi yang final ini biasanya dipakai di industri, ya, bisa di sektor jasa-jasa, bisa di transport. Nah, ini transportasi ini yang dominan nih. Dan bisa di rumah tangga, yaitu yang pemakaian akhir seperti di rumah tangga kita masing-masing. Ya, di sini ada kalau di industrinya bisa di kimia, tekstil yang kemarin di KBLI mulai dari 10 sampai dengan 33 itu. Ya, di jasa-jasa bisa pendidikan, ya, kesehatan, retail, keuangan. Nah, di transport bisa darat, laut, kereta api, udara. Ya. Kalau di rumah tangga apa itu? Dalam berbentuk pemakaian listrik, ya kan, penerangan, ya kan, memasak itu, ya, yang berasal dari listrik, gas, nah, gitu. Nah, seperti itulah kira-kira alur dari neraca energi yang mau kita uraikan selanjutnya. Sistem penyediaan kebutuhan energi, ya. Tadi kita sudah singgung energi primer, berapa ekspor, berapa impor. Ya. Energi produksi domestiknya, ya kan, ditransformasi menjadi energi transformasi. Terus selanjutnya menjadi energi final. Energi final ini berapa pemakai akhirnya, yaitu di industri, di transportasi, di rumah tangga, di komersial, di lainnya. Ya kan? Yang energi primer tadi bisa batu bara, ya kan, minyak bumi, gas bumi, tenaga air, panas bumi, dan biomas. Nah, kalau energi ini diolah atau ditransformasikan, dia akan menjadi energi final, yaitu berupa hasil dari kilang minyak, LPG, LNG, pembangkit listrik, dan gas kota. Seperti itu kira-kira sistem penyediaan dan kebutuhan energi. Sekarang kita lihat apa itu neraca energi.
cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Jadi kesetimbangan, makanya neraca gitu ya. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Kalau kita belajar fisika dan kimia ya, yang menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau dibuat, hanya dapat diubah bentuknya. Masih ingat kan itu hukum kekekalan energi? Newton apa Einstein itu ya? Coba Iqbal, kamu masih ingat nggak? Ya, jadi energi itu tadi itu tidak ini dia tidak hilang, cuman diubah menjadi energi lain. Ini sekarang nih Iqbal nih, ya kita sebelum mulai tadi ya, kalau hanya nggak puasa sunnah nih, ya kan, makan siang, ya kan, masuk energi kan, diubah menjadi apa? Energi untuk melihat PJJ hari ini, ya kan. Nanti setelah PJJ hari ini energinya dirubah menjadi pemikiran neraca energi yang dalam otak, ya kan gitu kan. Nanti energi yang dalam otak nanti dipergunakan untuk menjawab soal UAS, gitu kan gitu. Ya kan? Soal UAS nanti energinya menjadi nilai dari UAS. Nilai UAS menjadi apa? Energi sehingga menjadi lulus atau menjadi dapat nilai yang bagus. Nah, begitulah kira-kira gitu loh. Ya. Neraca energi adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu. Ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Neraca energi suatu tabel yang menunjukkan seluruh aliran energi mulai dari produksi, tentunya produksi dalam negeri, ekspor, impor, sampai dengan penggunaan sektoral. Ya, energi final tadi. Dalam neraca energi, seluruh konsumen energi harus dapat dipenuhi oleh penyediaan energi atau suplainya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari impor. Suatu neraca energi memiliki persamaan ya. Nah, tadi yang saya gambarkan tadi ya, energi masuk makan tadi ya, sama dengan energi keluar tambah energi akumulasi. Nah, gitu ya. Jadi energi masuk sama dengan energi keluar ditambah energi yang turunan-turunannya tadi itu. Ya, itu tidak bisa punah dia. Ya. Dengan hanya memperhitungkan energi kalor, maka persamaan energi akan menjadi kalor masuk tambah kalor produksi, ya kan, sama dengan kalor keluar tambah kalor akumulasi. Kalau kita berbicara kalor, kalori ya. Sekarang berapa batas garis kemiskinan kita, Iqbal? Berapa? 2100 kalori per hari. Disitulah ditaruh garis kemiskinan kita dengan pendapatan 1 sampai 2 dolar, kan begitu kan. Nah, berapa yang di bawahnya, berapa yang di atasnya. Yang di bawahnya disebut angka kemiskinan. Nah, energi juga begitu. Ya, kalor yang masuk tambah kalor produksi sama dengan kalor keluar tambah kalor akumulasi. Oke, ada pertanyaan sampai pendahuluan ini? Ada? Iqbal, CS, Faris? Belum ada, Pak. Belum ada, lanjut ya. Kenapa perlunya disusun neraca energi? Ya, untuk memeriksa kelengkapan data komoditas energi. Jadi kalau kita menyusun neraca tadi, kita melihat seberapa lemah dan kuatnya data energi ini. Dia akan interlock ya. Kalau kita menghasilkan data yang benar, ya. Kalau itu tidak benar, ketahuan nanti dari mana ini nggak benar datanya. Ya, terjadi statistical discrepancy yang banyak, itu nggak boleh itu. Ya, jadi dia menilai kelengkapan data komoditas energi. Cara sederhana untuk mengumpulkan statistik dari masing-masing komoditas agar data utama diperoleh dengan mudah. Nah, ini juga pekerjaan BPS nih ya. Bagaimana kita mengumpulkan statistik dari masing-masing komoditas energi ya untuk melengkapi penyusunan neraca energi ini. Dengan neraca energi kita bisa melihat kontribusi suatu komoditas energi terhadap perekonomian nasional. Iyalah kita bisa melihat berapa pasokan energi untuk menghasilkan PDB.
Ya kan kemarin kalau kita lihat dari asalnya, ya kan pertambangan dan energi itu baru sekitar nggak sampai 10% ya, kalah dari pertanian, industri, dan jasa-jasa. Neraca energi merupakan titik awal penyusunan berbagai indikator konsumsi energi, misalnya konsumsi per kapita, ya kan? Atau persatuan GDP, serta efisiensi energi. Jadi kalau berapa GDP yang dari energi tadi menghasilkan GDP, berapa dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, berapa konsumsi energi dibagi dengan jumlah, itu namanya konsumsi per kapita. Kalau GDP per kapita energi, artinya GDP yang berasal dari nilai tambah energi dibagi dengan jumlah penduduk. Ya, itu namanya per kapita. Meningkatkan pemanfaatan statistik energi dengan menyediakan data energi yang komprehensif dan terkonsiliasi pada suatu wilayah. Ini tujuannya nih ya. Kalau tadi mengapanya, ya kan? Memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif tentang penggunaan dan ketersediaan energi pada suatu wilayah. Menjadi alat yang berkualitas untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan keterbandingan statistik dasar dari statistik energi. Ya. Terus memastikan keterbandingan antar wilayah. Apakah wilayah ini tersedia, kalau enggak impor, kalau ini lebih berarti dia ekspor. Nah, gitu sama dengan yang kita pelajari di dalam neraca tabel input output atau neraca supply and use table. Ini tujuan dari neraca energi. Menyediakan data untuk estimasi emisi CO2 pada suatu wilayah. Ya. Iqbal, kamu pernah jalan-jalan ke arah Gambir sana, stasiun Gambir? Kenapa? Pernah. Nah, di situ kan ada tugu itu. Tugu yang mengukur emisi CO2. Artinya berapa CO2 yang terkontaminasi di dalam udara kita dalam sehari-hari ini. Nah, ya, karena adanya lalu lintas kan, ada pencemaran udara di situ. Nah, kita bisa melihat itu, ya kan? Bagaimana kalau pemakaian dari energi yang banyak menghasilkan emisi CO2, maka akan terkombinasilah wilayah tersebut. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau dia lebih tinggi berarti jelek kualitas udaranya. Kalau dia bersih energinya, maka bersih kualitas udaranya. Ya, menyediakan indikator dasar peran energi dalam perekonomian suatu negara. Ya, ini ya menyangkut berapa perannya energi tadi. Menghitung efisiensi dari proses transformasi yang terjadi di suatu negara. Efisiensi apa Iqbal artinya? Penggunaan alokasi sumber dayanya ini Pak, Ya, minimal jadi untuk hasil yang maksimal. menghasilkan output banyak, inputnya sedikit. Nah, gitu. Ya. Bagaimana kita melihat proses transformasi? Kan ada tadi ya input dari primer menjadikan energi sekunder. Nah, itu hemat apa enggak? Nah, kalau enggak hemat ya buat apa kita? Ya mempergunakan energi sekunder tadi. Ya, itu maksudnya. Menghitung kontribusi relatif dari konsumsi berbagai produk energi terhadap total konsumsi. Jadi berapa sesungguhnya total penggunaan energi. Nah, nanti kita lihat masing-masingnya tadi kontribusinya. Apakah energi primer yang banyak, energi transportasi yang banyak, atau energi akhir yang banyak kita pergunakan. Terus yang terakhir menyediakan modeling dan peramalan. Peramalan nggak boleh Iqbal ya, estimasi ya. Ya Iqbal ya, dosa kita masa meramal gitu ya. Nah itu kan kerjaan orang statistik semua ini. Kalau dari neraca itu sudah kelihatan, nah kita bisa meramalnya. Nah kira-kira begini nih nanti. Ya, kalau suplainya terhambat, maka akan beralih ke energi ini yang lebih tidak efisien. Nah begitu kira-kira. Nah, itu bisa kita buat modelingnya kalau kita sudah punya neraca energi. Manfaatnya dapat mengetahui peranan berbagai pasokan komoditas energi dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Ya. Sebagai titik awal penyusunan berbagai indikator konsumsi energi, misalnya konsumsi per kapita atau persatuan GDP serta efisiensi energi.
untuk memeriksa keakuratan data yang terkumpul. Nah ini ya, ini kerjaan kita nih. Bagaimana kita memeriksa keakuratan data yang terkumpul. Nah, gitu. Kalau dia sudah dalam neraca, maka dia harus seimbang itu. Ya, berarti data produksi energi ini kurang bagus. Nah, data konsumsi ini kurang bagus sehingga dia nggak mendukung dia. Tapi kalau sama-sama berkualitas datanya dan akurat, nah dia akan saling mengunci di situ. Ya. Kalau impor ekspor kan terkontrol itu datanya ya. Ya, karena ada biaya cukai segala macam. Nah, kalau produksi apa ada penyelundupan, ya, apa ada under reported, under coverage. Nah, begitu kita lihat nanti. Ya. Bermanfaat untuk penaksiran, analisis dan pembuatan kebijakan pemerintah di bidang energi. Nah, ini menyangkut master plan dari energi di dalam suatu negara atau wilayah. Konsep definisi. Kalau kemarin kita belajar KBLI ya, Iqbal ya, Paris ya. Nah sekarang di energi ini juga ada namanya IRES, International Recommendation for Energy Statistics. Ya. Rekomendasi internasional untuk statistik energi. Nah ini kita beranjaknya ke IRES ini, bukan ke ISIC gitu ya. Karena di dalam IRES ini khusus untuk rekomendasi-rekomendasi untuk energi. Kalau ISIC tadi untuk aktivitas ekonomi. Untuk memperkuat statistik energi sebagai bagian dari official statistik dengan menyediakan rekomendasi konsep dan definisi, klasifikasi, sumber data, metode kompilasi data, penerimaan kualitas data, metode, dan diseminasi. Untuk penyusunan dan pengembangan program statistik energi nasional, cakupannya statistik energi dasar dan neraca energi. Itulah yang kita lakukan di dalam StatPro menyangkut statistik pertambangan dan energi serta penyusunan neraca energi. Nah, di dalam IRES tadi itu ada namanya SIEC gitu. Nah, ini yang SIEC ini yang namanya KBLI-nya. Ya. Standar International Energy Product Classification. Kalau kemarin International Standard Industrial Classification. Nah, kalau di ini SIEC namanya. Ya, disajikan oleh IRES untuk membantu negara-negara dalam menggambarkan produk energi. IRES apa IREK nih? Iqbal, kamu tahu IREK itu? Nah, kemarin dulu kan sering terkenal IREK itu ya. Irit dan ekonomis. Nah, itu tahunya saya tahunya bensin dicampur dengan minyak tanah gitu loh. Kata supir-supir truk itu hemat, tapi truknya larinya kenceng. Nah, itu hebat juga. Saya pikir apa itu tadi. Tapi ini IRES nih ya. Mencakup definisi produk energi dan klasifikasinya untuk memastikan keterbandingan statistik energi antar wilayah. Jadi dia harus standar. Nah, makanya disebut standar. Ya. Mempermudah dan menstandardisasi penyusunan dan pengolahan data energi. Itu yang diharapkan dari SIEC atau ISIC-nya tadi. Kalau yang IREK tadi itu UN statistiknya kalau di kita gitu ya. Sekarang kita lihat neraca komoditasnya, ya kan? Format yang paling sering digunakan untuk menyajikan data komoditas energi. Sumber pasokan dari setiap komoditas dan pemakaiannya ditampilkan dalam satu kolom. Nah, gitu ya. Satu kolom. Jadi kalau kita berbicara kolom, nanti di neraca itu adalah komoditas energinya. Nah, gitu ya. Sementara kalau barisnya bagaimana menggunakan? Kalau kolom adalah sumbernya, kalau baris adalah penggunaannya. Disusun menurut aturan aritmatika ya. Ada sumber pasokan akan bertambah atau berkurang dengan adanya transfer antar komoditas. Begitu di neraca ya, transfer in, transfer out. Nah, gitu ya. Totalnya merupakan pasokan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Total permintaan merupakan jumlah pemakaian sebagai input transformasi, pemakaian dalam sektor energi untuk kebutuhan selain dari transformasi, susut kayak listrik kemarin ya. Kan di rumah kita tuh 220 volt tuh. Tapi kalau kita ukur nggak nyampe gitu, dia susut di jalan. Dari titik produksi komoditas, energi hingga pemakaian final atau konsumsi finalnya.
Konsumsi final merupakan jumlah dari pemakaian sebagai non-energi dan energi. Pokoknya seperti tabel input output lah. Nanti kita lihat nanti. Kemarin di neraca sampai disinggung dalam input output, Iqbal ya. Enggak. Tabel Hanya, SUT-nya enggak, Pak? Enggak terlalu. Tabel SUT enggak terlalu ya. Kerangka utamanya, ya kan, neraca komoditas ini kita lihat sumber pasokan. Sumber pasokan tadi itu produksi dalam negeri tadi, ditambah transfer antar komoditas. Nah, itu namanya pasokan domestik, ya, supply domestik. Terus ada nanti jumlah permintaan. Kalau ini nggak sama, nah itu ada namanya statistical diskrepansi atau perbedaan statistik. Tapi jangan banyak-banyak itu loh. Ya Iqbal, kamu bikin tabel neraca perbedaan statistiknya 90%. Wah, itu nggak sah neracanya itu. Ya perbedaannya ya 1% lah ya. 5%, paling tinggi 10% lah. Jadi pasokan domestik tadi dikonfrontasikan dengan jumlah permintaan. Ya kan? Di mana jumlah permintaan itu adalah input di dalam transformasi energi primer tadi, ditambah pemakaian sendiri sektor energi, ya kan? Jadi sektor energi ini pakai energi juga, nah gitu maksudnya. Ditambah susut, distribusi dan susut lainnya, itu namanya disebut konsumsi final energi. Ya, ditambah dengan pemakaian di sektor non energi. Nah, ya seperti rumah tangga, industri gitu ya, nah, jasa-jasa dan sebagainya. Kalau itu dijumlahkan konsumsi final dan pemakaian non energi disebut dengan konsumsi energi final. Sehingga sumber pasokan berupa produksi, sumber-sumber lain, impor ekspor, bunker laut internasional dan perubahan stok. Itu sumber pasokannya, ya kan? Jadi nanti kalau nggak salah ini, kalau di neraca tadi impor itu kita kasih tanda negatif, di sini tanda positif dia. Kalau ekspor yang tanda negatif, karena mengurangi pasokan. Sekarang produksi kita lihat ya. Produksi energi primer adalah minyak mentah, batu bara, gas alam, tenaga listrik didasarkan pada jumlah energi yang diekstraksi, termasuk yang digunakan untuk proses yang dipasok ke penghasil energi yang lain. Jadi adalah hasil input pertama dari sektor pertambangan, baik migas maupun non migas, kalau yang ada di energinya. Ya kita lihat minyak mentah. Nah, gitu. Minyak mentah kan belum bisa dipakai sebagai energi itu kan. Harus diolah dulu kan. Nah, gitu. Itu maksudnya. Terus produksi energi primer, ya sekunder. Pembuatan produk pro energi melalui proses transformasi bahan bakar primer atau energi. Jadi yang produksi energi primer tadi diolah, ditransformasi menjadi produksi energi sekunder. Nah, inilah baru kita bisa pakai. Ya, seperti bahan bakar, ya, listrik, gas gitu ya, air gitu ya. Contoh crude oil ya, diesel oil, aftur, etc. Ya. Jadi itu bukan crude oil, itu minyak bakar gitu. Kalau oil kan udah di atas tadi ya. Minyak diesel, aftur, afgas, minyak tanah, aspal itu. Nah, itu yang migas. Kalau yang produksi non migasnya kita lihat batu bara, lignit, brown coal yang dijual, dikonsumsi, penambang, diberikan penampang dan yang diolah menjadi briket dan lain-lainnya. Produksi gas alam tidak mencakup banyaknya gas yang diinjeksikan lagi. Jadi gas alam yang benar-benar diproduksi sama dengan sektor pertambangan minyak migas gitu ya. Energi non komersial yaitu kayu bakar, arang, asumsi yang dimana seluruh produksi yang ada. Jadi kayu, arang itu segala itu termasuk di energi non komersial. Di dalam neraca ini kita juga melihat impor dan ekspor ya, sejumlah energi primer dan sekunder yang dikirim atau diterima negara lain. Nah, impor dan ekspor minyak mentah termasuk di dalamnya feedstock,
dan hasil penghilangan dari minyak mentah. Jadi berapa minyak mentah yang dipakai sebagai input di penghilangan. Dalam format neraca energi impor selalu ditandai positif. Nah ini ya, udah saya duluin tadi ya. Dan ekspor dengan tanda negatif. Kebalikan sama neraca ya. Karena di dalam pasokan energi tadi itu, kalau kita menerima transfer in atau impor, berarti pasokan kita bertambah. Tapi kalau kita mengirimkan transfer out atau ekspor, pasokan kita menjadi berkurang. Tapi kalau di neraca kan nilai tambahnya yang dilihat gitu aja. Nah, kalau kita ekspor nilai tambahnya punya kita, kalau kita impor nilai tambahnya punya daerah asal impor tadi itu. Kita lihat ada tadi pemakaian marine aviation bunkers. Ini adalah yang paling besar juga itu ya. Itu bahan bakar yang digunakan oleh kapal laut maupun pesawat udara dari seluruh negara yang mengisi bahan bakar untuk keperluan lintas internasional. Ya, ini yang paling utama nih ya untuk transportasi. Tidak termasuk penggunaan bahan bakar untuk kapal laut antar pulau dan pantai atau pesawat udara dengan penerbangan domestik. Jadi kalau dia di penerbangan domestik sama kapal laut ini itu lain lagi, bukan termasuk di marine atau aviation bunker untuk nasional. Jadi berarti dia domestik. Termasuk dihitung di neraca energi, tapi dia tidak termasuk di dalam baris marine aviation bunker. Dia termasuk di konsumsi domestik. Nah, begitu. Di sektor transportasi domestik. Ada perubahan stok kalau tidak terjadi kalau kelebihan supply berarti ada perubahan stok positif. Kalau kelebihan pemakaian kelebihan pemakaian berarti ada perubahan stok yang negatif. Perbedaan antara jumlah bahan bakar sebagai stok awal dan awal tahun dan akhir tahun. Tanda negatif menunjukkan kenaikan stok, tanda positif menunjukkan penurunan stok. Kebalikan tadi ya dari neraca nasional ya. Negatif yang kenaikan, positif yang penurunan. Artinya lebih banyak impornya. Konsumsi sekarang ya. Konsumsi bukan untuk energi atau bahan baku, yaitu energi untuk industri kimia atau lainnya yang hasilnya bukan untuk kegunaan energi. Misalnya feedstock untuk protein, plant, pupuk. Pokoknya nggak ada hubungan dengan sektor energi seperti pertambangan minyak yang menyangkut energi. Konsumsi akhir oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, transport. Nah ini tadi yang transport itu ya. Kalau yang bukan marine atau bunker internasional, rumah tangga dan konsumen lain. Konsumsi oleh industri pertambangan dan konstruksi tidak termasuk yang dipakai oleh sektor energi dan digunakan sebagai input dalam industri konversi energi. Konsumsi pada industri kimia hanya digunakan sebagai bahan bakar. Nah itu kira-kira konsep-konsep yang nanti kita lihat nanti. Ya, jadi yang tidak termasuk yang dipakai oleh sektor energi. Kalau industrinya masih energi ya nggak termasuk di sini. Dia dikonsumsi energi namanya. Ya. Tapi kalau industri yang lain, nah masuknya di sini konsumsi oleh sektor industri pertambangan dan konstruksi. Konsumsi oleh sektor transport. Nah ini tadi ya termasuk yang dipakai untuk pelayaran dalam negeri, pesawat udara, penerbangan domestik, bahan bakar yang digunakan oleh pertanian dimasukkan konsumsi untuk sektor pertanian. Jadi tidak termasuk yang marine tadi untuk internasional. Konsumsi oleh rumah tangga dan konsumen lainnya. Ini rumah tangga yang terakhir nih ya. Pertanian, penerangan di rumah tangga sendiri dan sektor lain. Sektor pertanian dalamnya termasuk berburu, kehutanan, dan nelayan. Konsumsi lain termasuk perdagangan, komunikasi, jasa, dan jadi ini hanya pembagian baris-baris saja ya. Di mana nanti semuanya akan tercover di dalam. Penjelasan lainnya, jumlah persediaan energi primer ya. Persedia energi dalam negeri untuk konsumsi akhir ataupun dikonversikan menjadi bentuk energi lagi. Itu namanya persedia energi primer. Unit pengukuran dan konversi. Satuan pengukuran produksi energi untuk pengukuran arus energi. Contoh KOL.
Ini batu bara ya, metric ton, oil, barel misalnya, common unit joule. Kalau joule ini kan seragam ini ya. Ada yang nama joule di sini. Kalau ada yang joule, nah berarti kamu energi, satuan energi yang standar gitu ya. Konversinya mengubah satuan data asli menjadi satuan yang umum digunakan. Jadi apa yang umum digunakan tadi? Kalau minyak barel, kita dapatkan liter, yang diubah berapa? 1 barel itu 159, sekian liter. Nah itu maksudnya. Energi konversi jumlah produk yang digunakan dalam konversi dan output dari energi sekunder. Jadi energi primer yang jadi input diolah menjadi transformasi dan outputnya menjadi energi sekunder. Inilah energi konversi namanya. Ini satuan standarnya, ya kan, bisa kita lihat MWH ya kalau listrik gitu ya. Kalau di terajoule kan, nah itu nggak ada ya. Batu bara tua, batu bara muda, gitu ya. Hard coal sama lignit bitumen, gitu ya. Gitu ya. Arang kayu, charcoal, 1000 ton, unitnya 28,888, nah gitu maksudnya. Ini nggak usah dihafal nih ya. Kokas, coke. Ya. Yang di atas tadi masih primer, yang di bawah agak sedikit udah diolah itu briket misalnya diolah dari batu bara, ya kan. Apalagi gas alam cair sudah diolah dari gas alam, ya kan. Afgas sudah diolah dari minyak mentah. Gitu. Apalagi solar, aspal, bitumen, LPG, salam yang terakhir LNG. LNG tadi sudah diolah dari Nah, kalau nanti masih ada jenisnya lebih dari 25 jenis ini, maka dimasukkan ke dalam kalau datanya tersedia. Ya, 25 ini aja udah alhamdulillah nih Iqbal ya. Bisa kita merinci bagaimana neracanya yang terjadi. Penjelasan lainnya, transfer, apa artinya transfer? Perpindahan barang energi ke sektor yang berlainan. Ya. Jadi itu namanya transfer. Kalau di neraca kan nggak ada efeknya itu ya. Hanya tambah kurang aja. Konsumsi sektor energi meliputi konsumsi energi oleh produsen energi untuk operasi instalasinya. Termasuk di dalamnya konsumsi untuk kompresor dan satuan pompa. Jadi energi dikonsumsi oleh sektor energi. Nah ini maksudnya. Jadi energi yang dikonsumsi oleh sektor energi yang menghasilkan energi. Tercecer dalam penyaluran, biasanya listrik ini, ya, gas alam. Pokoknya yang disalurkan melalui kabel, pipa, dan saluran lain, ya, yang berlangsung di luar pabrik. Statistical difference, nah ini perbedaan statistik ya, total selisih antara total supply dan total use. Untuk pasokan utama seperti gas bumi atau listrik perlu diupayakan supaya perbedaan statistiknya adalah di bawah 1% karena datanya terkontrol itu. Ya, sebaliknya untuk komoditas yang tidak penting seperti ter itu aspal ya, dan minyak dari coke oven, kesalahan sekitar 10% dapat ditolerir karena datanya jarang. Ya, tapi kalau komoditas yang utama tadi yang 25 itu, nah itu kan datanya bisa dikontrol. Ya kan? Itu diusahakanlah 1% paling tinggi. Nah, batu bara atau brown coal lignite, batu bara dengan kalori kotor senilai di atas 5 ini istilah-istilahnya ya. Ini padat lainnya meliputi kayu bakar, jumlah 10 kayu bakar yang digunakan untuk bahan bakar ya. Arang, sisa padat pembakaran kayu. Bagas C ya, sisa industri gula yang sering digunakan sebagai bahan bakar ada di pabrik gula. Jadi gula tadi itu bahan bakarnya adalah dari ampas tebu pertama tuh. Nah, dia ampas tebunya nggak di ini batang tebu tadi yang setelah digiling itu nggak dibuang, dijemur, itu berupa bahan bakar lagi energinya. Terus ada gula yang sudah dijadikan dimasak terus sehingga ada ampasnya, nah itu bisa jadi bahan bakar lagi di industri gula. Itu namanya bagas C. Kan?
Terus vegetal waste, ya, meliputi sisa panen batang, jerami, jagung, gandum, padi, dan sisa proses bahan makanan, kulit padi, sabut kelapa, kulit kacang. Nah, itu istilahnya vegetal. Jadi sisa-sisa dari produksi pertanian yang bisa digunakan sebagai energi. Batang, jerami, jagung, jagung itu apa namanya? Klobotnya itu, ya, bonggolnya itu, ya kan? Kulit padi, sabut kelapa, kulit kacang, dan lain-lain. Kecuali bagase. Kalau bagase itu ada istilahnya dari ampas gula. Terus minyak mentah dan NGL meliputi produksi cair yang diperoleh dari sumber minyak sebagian besar berupa hidrokarbon dan non-aromatik. Termasuk juga sejumlah yang dipakai sendiri pada produksi dan juga untuk transformasi energi. Data ini adalah produksi dari onshore dan offshore, termasuk di dalamnya oil shale dan kondensat. Natural gas atau NGL meliputi natural gas olin, LPG dari pabrik khusus untuk membedakan dari penghilangan dan dari pabrik kondensat. Jadi utamanya adalah yang penting di sini adalah memisahkan antara yang bahan tambang yang dasar dengan bahan tambang yang diolah lebih lanjut. Nah, itu bisa kita rasakan di dalam perbedaan antara sektor pertambangan energi dan sektor industri pertambangannya. BBM berkadar ringan, ya, meliputinya kok kosong ini ya. Aviation gas olin, contohnya ya. Ini minyak pesawat ini, ya. Jadi minyak pesawat tadi itu jangan, kan kita naik ke atas itu. Kamu udah pernah naik pesawat, Iqbal? Belum, Pak. Belum, kalah kamu Faris tuh. Faris tuh dia naik pesawat dari Palembang itu ya. Ini kita orang Bekasi sama Jakarta nggak pernah naik pesawat, mikrolet kita naiknya. Ya. Jadi minyak pesawat terbang tadi itu adalah minyak, bahan bakar minyak yang tidak boleh beku. Kalau dia beku di udara kan jatuh pesawatnya. Nah itu namanya afgas sama aftur. Ya, makanya kerosin gitu, kerosin tingkat tinggi. Kan kita 20.000 kaki ke atas. Kan. Ada natural gas olin ya, sering digabungkan dengan minyak mentah, digunakan pada penggilingan minyak dalam pabrik petrokimia. Ada jet fuel, ini minyak bakar ya. Biasanya untuk mesin di industri itu ya. Minyak tanah, nah ini yang namanya kerosin itu ya, campuran hidrokarbon dengan titik nyala 38. Nafta, nah nafta ini adalah yang paling terakhir ya, minyak mentah, gas, ya kira-kira yang inilah ya, berindustri hasil kilang dengan titik didih berkisar antara 150. Ini pokoknya jenis-jenis energi yang ada di dalam pengolahan BBM. Itu yang berkadar ringan. Sekarang berkadar berat, ya, minyak diesel ya, sebagai bahan penyala bakar, ya, pemanas, perapian dapur melebur logam, nah, itu ditanurisasi gitu ya. Minyak residu, nah ini aspal nih, ya kan. Setelah gas olin, minyak tanah, minyak diesel dikeluarkan. Pada umumnya digunakan oleh kapal dan industri besar dengan instalasi pemanas sebagai bahan bakar, oven dan boiler. Yang lainnya sekarang minyak pelumas, ya kan? Itu dipakai sebagai pelumas, feedstock, ya. Produk atau kombinasi produk hasil dari minyak mentah untuk proses lanjutan. Nah, jadi barang setengah jadinya dari pengolahan minyak. Nah, plant kondensat, ya, cairan hidrokarbon dari processing pabrik gas alam digunakan sebagai input pada penggilingan minyak bumi. Bitumen aspal, nah ini yang paling terakhir nih ya. Kehitaman sisa penyulingan minyak mentah. Petroleum wax, nah, gitu ya. Termasuk parafin wax. Nah, itu pokoknya jenis-jenis produk BBM lah gitu ya. Petroleum coke, nah ini baru batu bara nih, ya kan. Minyak bumi yang digunakan terutama pada proses metalurgi dan hasil-hasil dari produk petroleum. Ya.
yang tidak disebutkan, yang belum disebutkan. Ada lagi namanya LPG dan gas minyak, liquid petroleum gas, ya, penyarang hidrokarbon. Jadi LPG ini merupakan output dari pengolahan minyak, pengolahan minyak, dan dia berupa produk dari BBM. Dia penyaringan hidrokarbon yang memisahkan instalasi, produksi hidrokarbon yang berasal dari penghilangan di luar penghilangan. Ini sangat teknis sekali. Ya. Terus natural gas, ya. Dua jenis gas alam yang tidak berkaitan, yakni yang berasal dari hasil lapangan, gas alam gabungan yang berasal dari hasil lapangan berupa cairan gas dan hidrokarbon. Dan juga etin yang dikupas dari lapisan atas pada tambang batu bara dan gas buangan. Ini derived gas meliputi gas work, ya. Ini istilah-istilah ini, ya, hasil karbonisasi, ya, bisa dari produksi batu bara dan gas kota, atau bisa dari campurannya. Coke, oven gas, ya, itu sampingan dari karbonisasi yang di atas, atau blast furnace gas, ya, sebagai produk sampingan pada peleburan biji besi, ya. Ini dapatkan sisa-sisa pembakaran. Ini istilah-istilah aja, ya. Nah, ini yang tidak fosil tadi. Kalau tadi fosil, ya. Ini tenaga air dan panas bumi, ya. Tenaga listrik yang dibangkitkan dari tenaga air dan tenaga panas bumi. Kan tenaga listrik tadi bisa di macam-macam pembangkitnya, ya. Dari diesel, dari minyak bumi, dari air, dari matahari. Nah, ini tenaga air dan panas bumi. Listrik, produk listrik meliputi produksi kotor, yaitu termasuk konsumsi yang dipakai di stasiun pembantu dan hilang dalam perjalanan transformer dianggap sebagai bahan stasiun. Meliputi listrik umum, ya, dari pembangkitan listrik tadi, ya, namanya produksi, ya, terus ditransmisikan dan didistribusikan sebagai energi listrik melalui kabel, ya, bisa dilaksanakan swasta, koperasi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Itu listrik yang dikonsumsi sendiri oleh sektor listrik sendiri, nah, pada stasiun pembangkit dan stasiun transmisinya. Jadi penyusunannya yang kita bicarakan panjang lebar tadi itu hanya sedikit aja, ya. Itu neraca komoditas, ya, dikalikan dengan faktor konvensi menjadi format ulang. Kan itu yang kita bilang tadi, ya. Sama dengan neraca energi. Gitu cara mencarinya. Ya. Dari neraca komoditas dikalikan faktor konversi terus diformat ulang menjadi neraca energi. Penilaian neraca energi suatu organisasi dapat berbeda-beda tergantung pada konversi dan kepentingannya. Konversinya sudah ada tadi, ya, yang di tabel yang 25 tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan? Ada? Lanjut? Ya. Teknis sekali, ya, di dalam istilah-istilah energinya. Sekarang strukturnya kita lihat. Dia disajikan dalam bentuk matriks gitu, ya. Ada kolom dan baris. Lajur kolom menunjukkan sumber energi. Ya, kolom tadi, ya, udah kita bilang tadi, ya. Jadi jenis-jenis komoditasnya, ya, sumbernya. Misalnya batu bara, minyak mentah, BBM, listrik, gas, alam, tenaga panas bumi, kayu, begitu nanti, ya. Sementara di lajur baris menunjukkan aliran dari asal energi sampai ke penggunaannya. Artinya transaksi energinya. Misalnya produksi berapa, ekspor berapa, impor berapa, stok kebutuhan energi berapa, energi konversi berapa, sampai ke pemakaian akhir. Submatrik, nah di dalam matrik ada submatrik namanya, itu submatrik tentang pasokan energi, ya. Terus submatrik tentang transformasi input, ya, negatif tandanya, dan output, ada transformasi susut dan penggunaan sendiri. Sama submatrik tentang penggunaan akhir, itu use dari energi akhir tadi. Kalau kita bagi lagi, ya, strukturnya blok baris utama, ya kan, namanya top blok yang paling atas tuh.
memperlihatkan arus energi yang masuk dan keluar dari suatu negara atau wilayah, termasuk perubahan stok untuk menyediakan informasi penyediaan energi pada suatu wilayah pada periode tertentu. Jadi top block tadi itu menggambarkan energi primer lah yang kita bicarakan di atas tadi. Ya. Sementara middle block ya, arus yang menggambarkan energi yang ditransformasi, ditransfer dan digunakan oleh industri energi untuk penggunaan sendiri, termasuk distribusi dan kehilangan energi. Jadi yang dari primer tadi di middle blocknya, apakah dia ditransformasi? Nah, gitu yang kita lihat nanti. Sementara di bottom block yang paling bawah itu menggambarkan arus yang memperlihatkan konsumsi final energi. Jadi dari top, middle tadi berapa yang dipergunakan oleh siapa? Nah, pertanian, pertambangan, nah, gitu ya. Kalau marin tersendiri, kalau transportasi tersendiri, rumah tangga tersendiri. Nah, gitu yang kita lihat. Terus ada disediakan statistical discrepancy setiap blok-blok tadi itu. Selain 3 baris utama, ada 1 baris untuk perbedaan statistik terletak pada di antara top block dan middle block. Nah, jadi di antara top block dan middle block. Harusnya angkanya sama itu, tapi karena kalau nggak sama ditaruh di perbedaan statistik. Ini kan hanya istilah-istilah yang ada di dalam neraca energi. Sehingga kalau kita gambarkan blok atas atau top block tadi itu penyedia energi. Ya, total energi atau supply-nya merupakan produksi energi primer ditambah dengan impor, ya, primer dan sekunder, dikurang dengan ekspor primer dan sekunder, dikurang yang marin tadi, ya, nah, tambah perubahan stok. Nah, itu yang blok atas tuh penyediaannya. Jadi berapa produksi energi primer, tambah impor primer dan sekunder, kurang ekspor primer dan sekunder, tambah kurang untuk kebutuhan internasional, marine, bunker segala macam, ditambah perubahan stok. Kalau ada nanti, kalau nggak sama, perbedaan statistik. Kita lihat nih, nah, ini blok atas nih. Tadi apa? Kalau kita baca kolom, jenis atau sumber energinya, batu bara, briket, kokas gitu ya, minyak mentah, kondensat. Sementara kalau kita baca barisnya apa? Produksi energi primer, impor, ekspor, marin, macam. Nah, kita lihat ya, yang di minyak mentah aja. Coba kita lihat. Produksi dalam negeri kita 2061, ya kan? Impor ada sedikit, ekspor ada sedikit, ya. Untuk marin bisa nggak, Iqbal? Minyak mentah dipakai sama kapal? Nggak bisa, belum bisa kan? Makanya 0 dia. Ya kan? Nah, perubahan stoknya ada nggak? Ada, yaitu setelah dikurangi dengan total untuk persediaan energi primernya. Berapa minyak mentah ini yang akan dipergunakan di penghilangan nanti, yaitu sebesar 1981 untuk diolah selanjutnya. Nah, ya, oke, marin kosong ya. Begitu juga dengan batu bara kan nggak bisa dipakai ya. Di batu bara di kapal laut sama kapal udara. Yang bisa kereta api ya, barang itu ya. Kamu Iqbal naik kereta dari Bekasi, tapi Bekasi kan diesel sekarang ya. Batu bara lagi. Briket, kokas nih ya. Itu malah energi primernya nggak ada karena dia sudah diolah dari batu bara ya. Nah, yang ada impornya sama ekspornya. Terus berapa yang diolah lebih lanjut nanti. Oke, kita lihat di blok tengahnya mengenai tiga komponen tadi, apa batu bara, minyak mentah dan briket tadi ya. Itu berapa transfernya, berapa transformasi? Ya, transformasi tadi ya, misalnya bahan bakar untuk membangkitkan panas atau listrik yang diperlihatkan dengan tanda negatif pada bagian input. Energi yang merupakan output dari proses transformasi diperlihatkan dengan tanda positif. Penggunaan sendiri dari industri energi dan hilang. Jadi ini khusus menerangkan bagaimana pemakaian untuk energinya, pemakaian untuk input dari energi primer untuk diolah. Kita lihat nih, ya minyak mentah tadi itu
energi konversinya yang akan digunakan sebagai BBM tadi itu untuk industri BBM itu 1859, ya kan? Untuk pabrik berikat nggak ada lah, ya kan? Kulkas nggak ada. Yang ada di kilang kan, nih, ya kan? Masa minyak mentah inputnya batu bara sama ini ada di ini, nggak ada. Yang ada minyak mentah diolah di kilang minyak, ya, diolah di kilang minyak. Apalagi transfer nggak ada, nah begitu. Batu bara nih, batu bara dipergunakan di pembangkit tenaga listrik, ada PLTB batu bara namanya, nah, gitu melihatnya ya. Terus berikat nggak ada, malah berikat adanya di pabrik berikat, ya kan? Berikat yang setengah jadi tadi masuk di input di pabrik berikat sebesar ini, ya kan? Di pabrik kokas sebesar ini. Nah, begitulah kira-kira. Ya, hanya apa, mendekomposisikan berapa struktur input yang terjadi. Yang bawah sekarang, nah ini menyangkut konsumsi akhir, penggunaan non energi, ya kan? Berapa yang dipergunakan di industri pengolahan, konstruksi, dan non industri pertambahan bahan bakar, ya kan? Berapa transport, kecuali yang marin tadi, marin di atas sudah dikurangin ya. Terus others, rumah tangga, bisnis, public service, dan pertanian. Nah kita lihat nih, ya, minyak mentah ada nggak yang digunakan oleh yang lain-lain? Rumah tangga pakai minyak mentah, Iqbal? Nggak bisa, yang hitam itu ya, 0 makanya dia. Jadi dia di perbedaan statistik aja dia ada. Yang ada tuh berikat sama kokas nih, nggak ada juga ternyata ya. Batu bara ada aja di konsumsi akhir, ya. Konsumsi akhir yang dipergunakan di industri nih, ya kan. Terus yang tidak sama antara top dan middle tadi ditaruh di sini, perbedaan statistik. Nah angka-angka inilah yang disebut tadi, kalau yang datanya resmi bagus itu nggak boleh 1%, perbedaannya hanya 1%. Kalau yang lain-lain itu boleh di atas 10%. Ya, itu 3 komoditas. Nah ini yang kita lihat nih semuanya sekarang nih, ya kan? Neraca energi Indonesia tahun 2012. Kalau tadi kita lihat kolomnya ini aja tiga kolom ini sampai ke bawahnya. Sekarang kita lihat ke sini seluruhnya. Tadi ada 25 jenis ya. Ternyata di sini ada berapa, Iqbal? 13 cuman. Nah, gitu ya. Ini di Indonesia. Barangkali kalau di neraca energi negara yang lain lebih banyak dia. Ini tahun 2012. Ya. Lanjut ke bawahnya banyak itu, masih ini ya. Darat laut lah. Berapa? Oh, cuma dua ini. 2 halaman gitu ya. Sampai rincian berapa itu? 40 ya. 31, 33, 34 ya. Ya, sampai ke bawahnya gitu. Ya. Sekarang kita lihat apa yang dilaksanakan oleh BPS dalam tahun 2015 penyusutan energi. Loh kok 2015 Pak jauh benar? Ya emang datanya susah ini. Ya kan? Data yang digunakan merupakan data sekunder. Ya. BPS nggak cukup dia. Ya, berapa pemakaian di marin aja kita nggak tahu itu kan, kita harus survei ke bunker tadi itu. Ya. Data sekunder berasal dari instansi lain, ya kan, menggunakan konversi di atas ton berat atau volume kesalahan energi Joule yang baku diperoleh dengan menggunakan standar faktor konversi publikasi PBB nilai kalor dari IRES. Gitu ya. Coba kita lihat apa yang dilaksanakan oleh Statistik Pertambangan dan Energi, ya kan? Data primernya ada, ya kan? Mengenai produksinya aja. Tapi untuk neraca energinya dari data sekunder yang banyak itu. Ya, nanti Iqbal, kamu kalau jadi kepala BPS nanti saya nggak mau Pak data primernya yang banyak, nah, gitu. Ya. Penanggung jawab ini ya, kita nggak perlu ini. Kegiatannya tahunan, ya kan? Ya. Pengumpulan datanya, nah, ada
survei-survei BPS, ya, orang BPS kan ahli survei itu. Ya. Yang jelas dari data sekunder semua. Kendala-kendalanya, ya, keterbatasan cakupan penyajian data energi. Sumber data menyebar di mana-mana. Iyalah, orang bukan data kita sekunder, ya. Waktu lama, 2015 tadi, ya. Mungkin ada 2018 nanti kita lihat, ya. Kualitas sangat tergantung dari data sekunder gitu, ya. Jadi kualitasnya ya kita lihat instansi mana dulu nih. Tidak semua data use, ternyata use ini. Ya, kalau produksi disuplainya mungkin bisa kita. Berapa pemakaian batu bara di rumah tangga? Kamu bisa, Iqbal. Coba. Dari mana datanya itu? Susenas. Wow. Sampel. Wah, itu use gitu, ya. Itu sangat ini. Nah, DPS lah ahli jagonya. Ya, sehingga terjadi kelemahan Iqbal, ya, lemah, ya. Beberapa data konsumsi merupakan hasil estimasi karena tidak tersedianya beberapa data konsumsi energi oleh beberapa sektor. Tadi use nggak susah, ya, maka kita estimasi, ya. Estimasinya tadi adalah berupa apa? Misalnya per kapita gitu, ya, sampel gitu, ya. Nah, kualitas data sangat tergantung dari kualitas data sekunder yang digunakan. Dari mana sumber datanya tadi. Indikator dan konsep yang digunakan, ya. Energi yang dikonsumsi, gitu, ya. Habis 1 tahun, gitu, ya. Kegunaannya mengetahui banyaknya konsumsi. Interpretasinya energi yang dikonsumsi menunjukkan jumlah energi yang oleh semua sektor. Ya. Impor energi, ya. A kali B volume impor sumber energi dikatakan faktor konvensi. Ya, tadi kan ini, ya. Kegunaannya melihat bagaimana ketergantungan energi kita dari luar negeri. Ya. Bila volume sumber-sumber energi naik, maka impor energi akan naik. Iyalah, ya. Kita kan sudah mulai nih impor BBM nih. Nah, sekarang kebutuhan energi, ya. Mengetahui kebutuhan energi di Indonesia dari berbagai sektor, ya. Kebutuhan energi menunjukkan banyaknya energi yang dibutuhkan oleh semua sektor. Konsumsinya gitu maksudnya. Kebutuhan sama konsumsi lainnya. Kebutuhan tadi itu adalah konsumsi yang potensial gitu, ya. Yang belum dikonsumsi. Produksinya, nah ini produksi energi itu bisa kita lakukan di sisi pertambangan nih. Berdasarkan energi yang dihasilkan, ya kan? Energi yang dihitung dalam satuan terajoule dari masing-masing komoditas. Nah, ini kita ada nih, ini data primer nih, ya. Ekspor, nah, juga ada di sisi ekspor kita, ya. Mengetahui bahasa energi yang diekspor. Sebenarnya berapa sih kita mengkontribusi energi ke luar negeri kita, ya, sehingga kita dapat devisa. Malah impornya yang banyak kali sekarang, ya. Sekarang per kapita, ya, banyaknya energi primer dibagi jumlah penduduk. Primer nih, ya. Terus apa lagi? Nah, ini tabelnya ini. Oh, 2008 malah. Salah saya, Iqbal. Jadi 2015, ya. Nah, ini 2008 nih. Ya, kalau tadi putih semua, sekarang udah agak banyak warna-warnanya, Iqbal. Ya. Kalau kita baca kolom, ini jenis energinya. Ke bawah bagaimana kita membaca pemakaian energi. Yang kuning tadi itu total konversi energi primernya. Yang di bawahnya saya diskrepansi. Yang di bawahnya lagi konsumsi akhir. Sampai apa? Sampai kita mendapatkan angka-angka di mana statistical diskrepansinya tadi itu kecil. Jadi 2015 memang terakhir itu, ya. Karena datanya sangat susah sekali. Ya. Oke, enggak. Oh, ini 2008, 2014 ada. Ya kan? 2018 lagi habis, ya. Jadi 2014, 2008 dan 2015. Nah, energi. Dan yang paling penting di sini adalah Anda diajar bagaimana melihat energi tadi itu dibentuk dalam
keseimbangan supply dan demand-nya. Supply dan demand-nya tadi itu dibagi menjadi 3. Blok atas yaitu energi primer, blok tengah merupakan konversinya, transformasi energinya, yang di bawah, blok bawah adalah konsumsinya, yang dilihat dari supply dan use-nya. Kalau itu tidak sama, diadakanlah statistik diskrepansi sebagai penyeimbang, unbalance-nya gitu ya, balance-nya. Oke, itu kira-kira yang bisa kita pelajari dari tabel neraca energi yang disusun oleh BPS dan beberapa kementerian lain. Ya, BPS datanya hanya data primer yang sedikit, terutama data produksi, sementara yang lain itu data sekunder dari instansi-instansi yang lain. Ada pertanyaan dari sini? Pusing ya Iqbal ya? Ada? Ya. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mendudukkan persoalan energi kita ini di dalam suatu keseimbangan. Nah, gitu. Nanti disusun bagaimana perencanaan dan analisisnya. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak. Ada, Iqbal? Ya, silakan. Ini yang dihitung tuh perusahaan-perusahaan yang dalam negeri aja atau ada perusahaan luar juga Pak, kayak Shell gitu Pak? Ya, kalau yang dia di domestik kita, kalau neraca kan konsepnya apa? PDB tadi menghitung nilai tambah yang ada di domestik kita tanpa memperhatikan kepemilikan, nah, gitu kan? Ini juga sama, energinya baik milik perusahaan kita, tapi terjadi di wilayah domestik kita. Oh, berarti tergantung wilayah aja ya Pak? Nah, kalau wilayah, misalnya kalau provinsi nanti, ya, ini Iqbal mau bikin, saya bikin neraca energi Bekasi Pak, ya, nanti saya kasih sama Pak Pepen, gitu kan, pusing Pak Pepennya, ada COVID, jadi payah saya wadah, gitu ya. Nah Bekasi aja, gitu ya, termasuk yang non Bekasi juga dicatat, tapi wilayahnya Bekasi. Gitu. Ya, baik. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada? Ya. Nah, tadi yang diestimasi itulah jagonya orang statistik tuh. Kalau orang lain susah diestimasi itu. Kalau kita kan lihat ke depan, ke belakang, ke samping kiri, samping kanan, belakang kiri, belakang kanan, depan kiri apa? Jadilah angka itu. Ya, nah itu kelebihan orang statistik tadi. Oke. Ada pertanyaan? Udah sejam ya Iqbal ya, lebih ya? Iya Pak, masih ada 20 menit lagi sih Pak. 20 menit lagi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Masih memahami sih Pak, soalnya bahasanya terlalu banyak Pak. Bahasa terlalu banyak kan? Nah itu, yang penting itu tadi. Bagaimana energi dilihat supply dan demand-nya. Nah gitu aja. Ya, nanti konsep-konsepnya lihat buku aja. Tidak usah dihafal. Yang paling penting adalah pengertian tadi itu. Neraca, ada keseimbangan. Ya, saya ingatkan lagi kita pekan depan hari Senin ya. Karena hari Rabu itu Iqbal pemilu dia. Pilkada ya Iqbal ya? Iya Pak, pilkada. Iya, kamu ikut Iqbal, pakai sarung kamu ke sana. Ya, karena takut COVID ya gitu. Ya. Yang COVID juga disuruh milih Pak. Ya. Wali kota atau kabupaten? Wali kota Pak. Wali kota ya. Kalau kamu di kabupaten, kamu nggak milih lagi ya. Kabupaten belum ya? Apa wali kota sama kabupaten? Bekasi? Kurang tahu saya Pak. Kurang tahu ya. Pokoknya tanggal 9 itu libur nasional lah. Ya. Orang sementara biasa kita libur juga ya dulu. Sekarang aja libur kita. Cuma tatap muka aja gitu ya. Ya. Jadi tanggal 9 Desember kita ganti menjadi tanggal 7 Desember pada sesi 2 ya. Mudah-mudahan disetujui, nanti Anda bisa lihat di Sipadu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Ya. Cukup capek kita. Ya. Di tempat kamu sudah azan belum, Iqbal? Yang sudah azan mana? Jawa Timur nih biasanya. Andi udah Pak. Ada, Andi udah ya, Makassar ya? Iya Pak. Andi.
Ya, udah azan belum kamu? Udah ya, belum? Oke. Ya, kalau tidak ada Iqbal silakan doa Iqbal. Faris Ya, ya. baik, Pak. Tadi Farisnya keluar Keluar, gangguan jaringan, udahlah. Pak. Ya keluar jaringan. Ya udahlah Ya, kamu aja Iqbal. ya baik, Pak. Ya, makasih ya Iqbal CS. Nanti sampai ketemu pekan depan hari Senin ya. Ya, kamu lihat nanti perubahannya. Ya, mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat nih sampai pertemuan yang ke-14, sampai UASnya nanti gitu ya. Salam sama keluarga di tempat masing-masing ya. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.